Nah, bagi yang mulai tidak kuat membayar KPR, kredit perumahan, ataupun cicilan-cicilan lainnya, maka mari kita coba untuk membahasnya dalam video ini. So, welcome back di RF channel on YouTube Back with Ryan Filbert. Di video kali ini kita punya topik berhubungan dengan piutang-piutang ataupun kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan apartemen, kredit kepemilikan tanah, kredit kepemilikan apapun lah. Pokoknya hubungannya dengan menggunakan uang bank untuk membeli properti seperti itu. Nah, mungkin saya nggak tahu ya kalau di sekitar Anda, tapi kalau di sekitar saya mulai kembali banyak yang bertanya soal KPR ya, dimana mereka mau minta pendapat mengenai cicilannya pada saat ini tidak bisa bayar dan lain sebagainya. Mungkin ini diakibatkan karena pada waktu pandemi tahun 2020 ada relaksasi yang diberikan terkait dengan efek tidak mampu membayar cicilan, di PHK, lalu bisnis melesu ya, dimana ada libur bayar cicilan akibat pandemi itu. Kurang lebih aturannya ada yang dikasih libur 1 tahun, ada dikasih libur 2 tahun gitu. Saya tidak tahu kalau ada yang 3 tahun ya, tapi di sekitar saya banyak yang mendapatkan libur 2 tahun untuk tidak bayar. Jadi cicilannya diberhentiin dulu dalam waktu 2 tahun, baru nanti mulai bayar lagi. Nah, sepertinya liburannya sudah mulai usai nih, karena kan sudah mulai kembali beraktivitas normal, tapi ternyata kondisi perekonomian kita belum stabil, belum terlalu bagus, bisnis kembali baru mulai jalan, pekerjaan mungkin mulai lagi karirnya dari nol karena banting setir dan lain sebagainya. Ya, anyway ya, memang hidup ini tidak semudah dengan kata-kata motivasi yang kita bisa terima. Ya, tidak segampang seperti yang saya kemukakan juga. Namun ya, itu juga tidak gampang untuk dilakukan bagi diri saya sendiri. Namun saya berusaha untuk berbicara secara data, berbicara secara hal yang faktual di sekitar kita. Semoga harapannya dari video kali ini terkait dengan yang lagi bermasalah dengan cicilannya, mulai akan bermasalah, mulai pusing. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan tentunya tetap berusaha. Amin. Nah, sekali lagi, sebelum kita akan membahas mengenai strateginya, video ini bukan untuk campaign Anda jangan membeli properti. Karena video saya pada beberapa video yang lalu, saya mengatakan adalah sangat salah membeli properti untuk ditinggali, jangan membeli properti. Ya, sebenarnya itu adalah judul besar ya. Judul kecilnya adalah properti adalah investasi yang bagus. Saham adalah investasi yang bagus. Instrumen yang lain pun investasi yang bagus, selama dimiliki dengan cara yang benar dan dimiliki di waktu yang tepat. Mau bagus kayak apapun instrumennya, dimiliki di timing yang salah, maka Anda akan rugi. Setidaknya rugi waktu karena menunggu barangnya naik. Jadi, dan ketika membeli pun tidak siap menunggu waktunya untuk naik lagi. Nah, ini jadi masalah gitu ya. Jadi ini bukan berbicara black campaign agar agent properti memusuhi saya. Bukan, saya juga orang yang berinvestasi di properti. Tapi setelah saya belajar banyak, pengalaman saya mengenal dunia properti sejak tahun 2009. Dan juga dengan cara yang salah, dengan banyak strategi-strategi yang pada saat itu sedang ramai diajarkan di seminar-seminar, bagaimana cara membeli tanpa modal, tanpa hutang, ya kan, tanpa celana dalam, pokoknya tanpa apapun lah. Pokoknya tuh properti kebeli ada di kepemilikannya kita gitu loh. Nah, saya adalah orang yang juga memulai dengan waktu seperti itu, dengan kondisi seperti itu. Namun saya dapat katakan cara-cara tersebut adalah high risk strategy. Dan menurut saya tidak tepat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan terkait dengan properti. Saya kasih tahu hal yang menarik. Ada salah satu orang yang saya juga sangat senang akan sharing-sharing beliau di Indonesia. Dan ternyata menurut kabar yang beredar, walaupun beliau mengatakan strategi beli properti A, B, C, D, E, F, ditanyakan kepada ajudannya, apakah Anda, si ajudan ini, melakukan A, B, C, D, E, F? Ternyata dijawab sama ajudan, oh, nggak dikasih sama si maha guru ini. Kenapa? Karena hitungannya nggak masuk.
Yang masuk adalah kalau dia cicil ke maha gurunya. Gak usah ngomong, itu mah kayak nyicil sama bapak lu gitu ya. Kapan lu mampu bayar, bayar ya kan. Tapi kalau kita pergi ke bank, mana bisa hitungannya begitu. So, please be careful. Kadang-kadang apa yang diajarkan belum tentu seperti apa yang dilakukan. Itu juga berlaku buat saya. Tapi saya sebisa mungkin untuk tidak memberikan strategi-strategi yang agak shady kepada banyak orang. Itu saya tidak lakukan. Biarkan saya telan, tapi tidak saya ajarkan kepada orang lain juga. Nah, bila cara-caranya sudah salah, maka biasanya salah. Oke, contohnya ditolak KPR, maka rekayasa rekening koran dan buku tabungan bertindak. Ini udah mirip cinta ditolak dukun bertindak nih ya. Jadi kalau cara-cara sudah salah, biasanya akan salah. Salah satu cara yang salah, maka ya ini. KPR ditolak, rekayasa rekening koran dan buku tabungan bertindak. Ini forget it. Ini masalah di kemudian hari. Kalau tidak sesuai dengan harapan optimis Anda, maka akan bermasalah. Ini salah satu ya. Salah kedua, nggak beli sekarang, maka ya nggak akan pernah mampu lagi nanti. Nah, ini lagi kena korban iklan TV ya, dan iklan marketingnya dan keseksian marketingnya. Ini bahaya. Dan masih banyak lagi cara-cara yang salah yang mungkin kita tidak sebut karena kita berbicara mengenai KPR-nya ya. Pertanyaannya sederhana saja, apa yang terjadi kalau KPR akhirnya tidak kita bayar? Kita tidak pernah mengimajinasikannya ketika semua berbicara ada cicilannya ringan, mari kita balik kalau ternyata seringan-ringannya cicilan, lebih ringan tidak ada cicilan. Seringan-ringannya cicilan, akhirnya kita tidak bisa bayar, maka apa yang terjadi? Nah, ini yang jarang dibahas. Anda akan terkena yang namanya kredit macet. Kredit macet itu ada disebut sebagai kolektibilitas pada bank. Kolek 1, 2, 3, 4, 5 itu macet. Sehingga pinjam duit di mana-mana jadi tidak bisa. Dulu namanya adalah BI Checking, sekarang berubah menjadi Slick, ada di OJK, dan sekarang berubah menjadi IDEBKU ya, IDEBKU. Anda bisa cek sendiri kelancaran kredit Anda. Ini juga bagus karena apa? Karena ada yang tidak minjam tapi kena kolektibilitas. Ini mesti di cross check. Siapa tahu ternyata ada kartu kredit yang dikirimkan tidak pernah Anda terima, tapi iuran tahunannya membuat Anda akhirnya kena seperti kredit macet. Jadi silahkan diurus. KPR macet biasanya propertinya akan disita. Setelah disita, dilelang oleh bank. Ya, biasa juga paralel antara lelang dengan penyitaan. Hasil penjualan digunakan menutup tunggakan dan denda-denda. Kalau ada sisa dana, dikembalikan ke si peminjam. Namun dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, uncertainty seperti tahun 2022 menuju 2023, tidak gampang-gampang menjual properti dengan keadaan yang bullish. Biasanya akan cenderung harganya bearish dalam keadaan penurunan. Nah, ini tentunya sisa dana, ada nggak sisa dananya gitu ya kalau sampai terjadi pada saat ini. Nah, pertanyaannya juga, kalau ada sisa dana dikembalikan ke si peminjam, apakah bisa nilai lelang pun terjadi dan belum mencukupi pelunasan? Jujur saja saya belum pernah mengalami hal ini. Ya, saya belum pernah mengalami hal ini karena pada prakteknya sih nanti saya akan coba jawab ya, karena mungkin akan sangat kecil kemungkinannya gitu ya. Nah, namun nilai likuidasi biasanya membuat si peminjam at least tidak dapat apa-apa. Di poin ini sebenarnya sudah menyakitkan ya. Kalau ada lebih mungkin lumayan, senang terima duit. Kalau ngepas pun kadang-kadang kita udah nggak enak ya. Masa saya sudah berkorban lama-lama saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Apalagi properti yang ditinggalinnya yang akhirnya dilikuidasi. Coba bayangin tinggal di mana setelah itu gitu ya. Logikanya bagaimana, Ryan? Saya sudah cicil 2 tahun dari pinjaman 10 tahun. Tidak mampu bayar, kreditnya macet setelah tahun kedua. Properti disita, dilelang. Loh, kok bisa tidak ada lebih-lebihnya? Kan saya sudah 2 tahun. Betul? Jawaban yang pertama adalah karena masalah denda dan biaya. Ada pajak, pengalihan, dan lain-lain. Jawaban pertama, 1,5 sebelum dijawab yang kedua. Lebih baik kita bisa melakukan beberapa langkah sebelum sampai ke masalah ini. Yaitu, mari kita buat beberapa skenario-skenario sebelum terjadi sita jaminan dan Anda sudah mulai batuk darah gitu ya. Pertama, over credit. Better Anda cari pembeli sendiri daripada sampai dilelang. Karena kalau lelang harganya sudah urusan bank.
ya. Bank yang penting duitnya balik, bukan urusan Anda kembali. Mendingan cari dengan harga agak miring, Anda over credit, tawarkan ke orang lain atas properti Anda. Proses nego, harga bisa lebih dari harga beli Anda sudah cukup bagus ya. Nego soal pajak biasanya ditanggung pembeli juga. Jadi misalnya harga sama, yaudahlah ya, daripada Anda nanti nggak dapat apa-apa, Anda bisa nego dengan harga sama. Lalu nego saja untuk biaya-biaya semua net diambil oleh pembeli. Itu mungkin bisa dikasih. Nah, jangan lupa infokan bahwa propertinya ada di KPR, lagi dipinjam. Anda pinjam uang ke bank. Karena bisa saja yang membeli itu bukan tunai, tapi KPR to KPR. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau Anda tidak declare di awal bahwa Anda status sertifikatnya ada pada bank, yang terjadi pada saat sudah oke, maka ketika dia KPR juga dan Anda KPR, ini mulai terjadi masalah. Kenapa? Karena bank tidak akan berani nurunin kepada bank Anda. Bank Anda mau mengeluarkan sertifikat adalah kalau dilunasin gitu. Jadi dua ini bisa berantem kalau tidak dikemukakan di awal. Tapi kalau dikemukakan di awal lumayan. Kenapa? Karena bisa jadi akan ditunjuk notaris yang sama-sama dipercaya oleh kedua bank tersebut gitu ya. Nah, lalu yang paling repot adalah kalau sampai tidak bisa juga, Anda harus lunasin dulu. Orang lagi nggak punya duit suruh lunasin kan nggak bisa. Pakai bridging loan, Anda juga jadi masalah karena kena biaya lagi. Orang udah susah, kena biaya lagi kemana-mana kan jadi repot. Makanya terbuka di awal. Baru nanti akan jadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah overbank. Ya, ini adalah pindah ke bank lain sehingga mendapatkan aturan yang lebih longgar, harga jaminan yang di appraisal ulang. Tapi kalau harga jaminan di appraisal ulang Anda dapat duit, malah jadi repot. Kecuali Anda pebisnis, Anda bisa pakai duitnya dulu. Atau ada bunga baru, ada tenor baru ya. Fokusnya sih bisa memperpanjang tenor, maka biaya cicil bulanannya akan turun gitu ya. Tapi ada trade-off-nya tuh, cicilan makin panjang. Nanti kita bahas. Watch. Soal biaya overbank, denda, penalti itu juga sesuatu yang harus dikonsider ya. Karena metode ini juga dari bank ketemu bank bisa jadi perlu satu pelunasan sementara dulu gitu ya. Itu juga perlu kita ketahui. Strategi ini biasanya lebih banyak kalau yang melakukan revaluasi aset ini biasanya adalah pebisnis karena mau mengambil selisih atas harga properti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu dengan perolehan harga properti yang di appraisal yang baru seperti itu. Nah, selanjutnya adalah reschedule, restrukturisasi atau melakukan adendum perjanjian KPR. Adapun cara melakukan negosiasi kepada bank pemberi KPR mengenai kelonggaran, bisa penghapusan denda, penalti, keterlambatan, nggak mau bayar ya susah kalau nggak mau bayar. Kalau nggak mau bayar nggak bisa, nggak mampu bayar itu bisa. Kalau nggak mau bayar Anda one prestasi. Kalau nggak mampu bayar ya bagaimana orang saya mau bayar nggak mampu gitu ya, beda ceritanya. Hati-hati, beda kata-kata, beda arti gitu ya. Mengurangi bunga pinjaman, memperpanjang tenor juga bisa gitu ya. Ini adalah reschedule, restruct ataupun addendum. Ini jalan 1,5 sebelum jalan kedua. Nah, kembali lagi, kenapa sudah dicicil gagal bayar, dilelang nggak ada sisa. Nah, contoh ya, Tuan B mencicil 10 tahun, baru tahun kedua sudah nggak kuat bayar. Ya berarti kan cicilan masih 8 tahun. Properti Tuan B 750 juta ketika akad kredit diturunkan 90%-nya 10% bayar sendiri ya. 675. Cicilan per bulan adalah 9.684. Oke, ingat-ingat angka 10 juta ya. Kenapa sih kok bisa ya tidak ada sisanya? Kan gini, logikanya ketika kita sudah bayar 10 juta per bulan selama 24 bulan, maka kita seharusnya sudah bayar 240-an juta. Udah bayar 200-an juta lah. Maka kalau kita pikir, oh kita punya cicilan ya tinggal 675 potong 200, berarti tinggal 475. Betul? Jawabannya tidak loh. Kenapa? Karena coba Anda lihat yang di sisi kanan. Ternyata ketika ini bunganya dilakukanlah bunga fix ya, maka di 24, maka outstanding Anda masih 595 bos. Dimana Anda kira 475 kan? Dimana angsuran terhadap pokoknya itu baru 79 jutaan, Anda jumlah jadi ke bawah. Ya, lalu cicilan-cicilan ini baru akan pertama kali Anda bulan pertama Anda bayar bunga lebih banyak. Nah, ketika bunga sama angsuran itu baru berimbang, itu adalah setelah bulan ke-50 atau 51 dari 120 bulan. Artinya Anda sudah 45% perjalanan, baru Anda setara antara angsuran pokok dengan angsuran bunga. Jadi
cicilannya boleh dibilang di awal 2 tahun pertama Anda banyakkan bayar bunga bank. Oke, itulah kata kuncinya. Kenapa Anda bisa sudah cicil 2 tahun gagal bayar, dilelang kok nggak ada sisa. Kenapa? Karena ketika dijual let's say 750 juta, meskipun ya kalau bullish mungkin, tapi kalau dalam keadaan bearish enggak. Sudah pasti ada biaya pajak 5%. Ya kan? Belum penalti, notaris, denda, dan lain sebagainya. Bablas sudah pasti. Kalau 750 juta, jangan lupa loh, bank bukan punya kepentingan 750. Bank punya kepentingan 675 yang Anda pinjam. Dan pertanyaan saya, apakah harga bank pada saat 675 itu adalah nilainya 675? Di bulan ke-24 tidak, yaitu 675 dipotong pokok 79. Berarti yang menjadi goalsnya daripada bank adalah mengembalikan uangnya dia, bukan mengembalikan uang Anda. Kan Anda sudah diberikan kesempatan untuk melunasi sampai dengan 2 tahun, sampai dengan 10 tahun. Betul. Oh, ini bunganya 12% ya, seumpama ya. Jadi, ya inilah misteri bagaimana caranya Anda tidak dapat apa-apa ketika ini sampai prosesnya lelang bank. Oke? Akhir kata, bila membeli saham dengan berhutang katanya nggak boleh karena bagian disebut uang panas, itu seperti tema minggu lalu. Membeli properti dan tidak punya pengalaman membeli properti sebelumnya, terus langsung berhutang, menurut saya juga nggak boleh. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan dalam dunia properti yang orang nggak tahu. Bagaimana kalau cicil? Ada BPHTB dan lain sebagainya. Ada notaris, biaya notaris. Kalau misalnya beli properti baru ada namanya PPN. Ya PPN-nya sekarang 11%. Biaya notaris. Lalu ada juga yang namanya untuk pelunasan dipercepat. Ada yang namanya denda, penalti, dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini sesuatu yang tidak bisa dipelajari dengan gampang. Dan banyak orang juga, berapa banyak yang nanya ini terlebih dahulu. Dan berapa banyak agen properti atau marketing yang akan menjelaskan. Oh Pak, agen properti saya menjelaskan. Iya betul, bagus. 1 dari 100. Iya bagus kalau nggak 5 dari 105%. Tapi percaya like 95 lagi kadang-kadang ya bablas aja. Yang penting ya kamu baca sendiri dong perjanjian kan begitu ya. Nah, dan ini sekali ngutang nominalnya besar. Ya 750 juta. Emang ada namanya properti harganya 30 juta. Ada tanah kuburan. Tuh yang ada tanah kuburan di hak kepemilikan gitu ya. 1 kali 2. Aturannya banyak. Dijual nggak gampang loh. Anda salah beli emas, Anda balik lagi ke toko emas, Anda balik begini, beli, pulang balik begini, balik lagi beli, jual, set bisa. Cuma kena spread harga beli sama harga jual. Beli saham begini, balik lagi bisa. Anda kan beli saham gocap nyangkut juga gocap doang 5.000 perak. Kalau ini nyangkutnya 700 juta, nyonyor, betul nggak? Jadi mari kita lebih berhati-hati. Bagaimana caranya menjadi lebih kritis. Punya teman yang punya pengalaman baik dan buruk. Jangan punya temannya begini, ih beli ruko harganya udah naik loh, tiba-tiba kayak bego. Temennya jadi pinter karena bisa bilang, ih gue tuh untung loh dari properti. Iya tapi nggak ngajarin, percuma juga gitu ya. Cuma ngasih keren-kerennya aja ya kan. Kalau nggak dia kenalin sama salesnya ya kan, temennya dapat komisi ya. Kok temennya udah menang di depan ya kan, udah pamer ya kan, dapat komisi pula ya kan, kita nyangsang. Jadi please be careful kira-kira dari properti seperti itu. Dan semoga Anda yang pada saat ini sedang berusaha untuk bisa struggling terkait dengan restrukturisasi dan lain sebagainya dari properti, KPR Anda bisa segera terselesaikan dan Anda bisa kembali untuk beraktivitas normal dan bekerja mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas,
Hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.